Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kebersihan dan selalu memakai masker ketika keluar rumah. Ya, hari ini kita sudah memasuki subtema 3, pembelajaran 3. Ya, coba kita buka halaman bukunya, halaman 157, muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Kamu telah mengetahui bahwa wawancara dilakukan untuk mengetahui suatu hal dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Jadi sebelum mewawancara kita harus menentukan tema apa yang mau kita wawancarai. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata-kata berikut. Kita buka di halaman 158 ya selanjutnya. Apa? Menanyakan hal atau peristiwa. Di mana? Menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Siapa? Menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Mengapa? Menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Bagaimana? Menanyakan keadaan atau caranya. Setelah melakukan wawancara, hasil wawancara ditulis dengan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif. Iya. Coba kita lihat di bawahnya yang ayo berlatih. Menanam tanaman kaktus. Kaktus merupakan tanaman yang seringkali dijadikan tanaman hias. Siapa yang di rumahnya punya tanaman kaktus? Nah, meskipun kaktus memiliki banyak duri, tapi tanaman ini diminati banyak orang untuk dijadikan hiasan. Langkah awal yang kita lakukan, sediakan pot berukuran sedang yang diisi dengan batu kerikil. Letakkan tanah di atas kerikil tersebut dan ratakan. Setelah itu pindahkan tanaman kaktus ke dalam pot. Ya, tanaman kaktus pun siap dijadikan sebagai tanaman hias di rumah. Yang bawah, terus kita lanjut selanjutnya, lihat yang muatan matematika halaman 159. Menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kamu sudah mempelajari cara menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat dua tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan sejajar dengan ujung panah terakhir. Perhatikan contoh berikut. Miss Karin mau contohin, kalian lihat ke papan tulis. Contoh ya. Perhatikan contoh yang ada di buku dengan diperhatikan papan tulis. 9 ditambah 5. Kita lihat garisnya. Angka saat ini ada di papan tulis ada angka 1 sampai 20. 9 dihitung. Ditarik garis sampai angka 9. Lalu ditambah 5. Jangan melihat angka yang di bawah, tetapi kita hitung sampai 5. Tidak usah perhatikan angkanya, langsung kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita tarik garis sampai 5. Ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jatuhnya di angka berapa? Angka 14. Berarti 9 ditambah 5 sama dengan 14. Lalu contoh berikutnya, misalnya soalnya
Ya. Ya, tadi caranya sudah di papan tulis. Sekarang kita lihat lagi ke buku halaman 159. Ada ayo berlatihnya, dikerjakan 3 soal, langsung di bu pena, nanti dinilainya ketika Miss beritahu infonya lagi. Buka halaman 160, muatan SBDP. Motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Bentuk motif hias ada pada karya seni berupa kain, guci, piring, lemari, atau rumah adat. Jenis motif hias itu ada 2, yaitu motif hias geometris dan motif hias non-geometris. Motif hias geometris ini boleh digarisbawahi biar ingat. Motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Digarisbawahi. Lalu motif tersebut biasanya terdapat pada karya seni batik kawung. Batik kawung itu apa, Miss? Batik kawung itu berasal dari daerah Yogyakarta. Pada motif batik kawung biasanya terdapat unsur garis lengkung dan bentuknya beraturan. Lihat pada gambarnya ya, ada contohnya di samping batik kawung. Motif hias non-geometris adalah digarisbawahi motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Motif hias bentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran. Contoh motif hias berbentuk tumbuhan yaitu batik buketan atau pekalongan. Ada di gambarnya di sampingnya ya. Motif tersebut bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Bagian dari tumbuhan seperti daun dapat menjadi inspirasi pembuatan gambar dekoratif. Contoh gambar dekoratif di sampingnya ada yang mengandung garis dan bidang di dalamnya. Untuk memperindah tampilan dapat ditambahkan warna-warna yang menarik. Ada gambarnya di samping motif hias dekoratif. Ya, kita lanjut ke halaman 161. Muatan PPKN, hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Masih ingat apa aja tuh kewajiban dan hak keluarga di rumah? Nah, kewajiban setiap anggota keluarga di rumah itu berbeda-beda. Ayah memiliki tugas mencari nafkah, dan biasanya seorang ibu mengurus rumah tangga, contohnya memasak, mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Ayah dan ibu memiliki kewajiban mendidik dan melindungi anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki peran penting dalam keluarga. Selain belajar, anak dapat membantu ibu menyuci piring atau pekerjaan rumah lainnya. Seorang anak juga wajib menghormati kedua orang tuanya. Jadi di rumah juga harus menghormati orang tua. Anak-anak memiliki hak untuk disayangi, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Lanjut ke halaman 162. Kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya, yaitu merupakan salah satu contoh pengamalan dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo berlatih. Nanti ini dikerjakan langsung di buku penanya. Tuliskan anggota keluarga yang memiliki hak seperti berikut. Lanjut di bawahnya nanti setelah dikerjakan langsung ke muatan bahasa Indonesia. Wawancara menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Nah, pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum kita memulai wawancara kepada orang lain. Nah, pertanyaan tersebut diawali dengan kata-kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan
Bagaimana? Langsung kita ke halaman 163. Muatan bahasa Indonesia menulis informasi dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan yang disusun harus sesuai dengan tema. Tema adalah gagasan pokok dalam sebuah wawancara. Sebelum wawancara dilakukan, kita harus menanyakan identitas, kita menggunakan kalimat yang santun saat bertanya. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata buku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya. Langsung kita ke muatan PPKN. Kamu telah melaksanakan hak dan kewajiban di rumah tadi ya. Jadi anak itu punya kewajiban dan hak di rumah, sama orang tua juga punya kewajibannya sebagai orang tua, sebagaimanapun anak mempunyai kewajiban. Nah, dengan melaksanakan kewajiban, setiap anggota keluarga dapat saling membantu. Selain itu, saling membantu itu dapat meringankan tugas anggota keluarga lainnya. Hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik. Dengan menerima hak, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai dan disayangi. Ya, nanti kita lanjut ke muatan matematika. Seperti tadi, menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Yang halaman 166, ayo berlatihnya dikerjakan. Ada 3 nomor juga, 3 nomor 1, 2, 3. Nanti dikerjakan di rumah. Semoga ya selesai pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.